Gracia dengan NIM 221010, 201217. Saya Ranti Pujiani Sapa dengan NIM 221010, 201190. Saya Nabila Isriatika dengan NIM 221010, 200285. Saya Ananta Jaya Pratama dengan NIM 2210 2020 0313. Kami akan menjelaskan materi tentang hukum pidana dalam pemenuhan tugas studi dan penelaran hukum dengan dosen pengampu Bapak Dadang Sumarna SHMH. A. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Rubin Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif atau material adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus penal. Hukum pidana tersebut mencakup yang pertama, perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga. Yang kedua, ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu. Yang ketiga, aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Menurut Sudarto, bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana. Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai yang satu, keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati. Yang kedua, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana. Dan yang ketiga, keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. B. Pembagian hukum pidana. Hukum pidana dapat dibagi atau dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Menurut FOS, hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan-aturan objektif, yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum beserta sanksinya. Aturan mengenai kapan, siapa, dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana material dan hukum pidana formil menurut Van Hatum, yang pertama hukum pidana material yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum. Siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. Yang B, hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana. Yang ketiga, ada hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang B, hukum pidana yang tidak dikodifikasikan, misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, hukum pidana bagian umum dan hukum pidana bagian khusus. Hukum pidana bagian umum memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur dalam buku 1 KUHP yang mengatur tentang ketentuan umum. Sedangkan hukum pidana bagian khusus itu memuat atau mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi.
Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan hukum pidana. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya terkadang mengalami pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain, maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana, ada dua aliran yang dibentuk sebagai peraturan hukum pidana. Yang pertama adalah aliran klasik. Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap Ancien Regime yang terakhir pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dan hukum yang tidak ada keadilannya. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang harus tersusun sistematis, menitik beratkan pada kepastian hukum. Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa. Peletak dasarnya adalah Marquis van Beccaria yang menulis tentang De Delit et des Peines. Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Pada zaman sebelum itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan raja banyak yang absolut yang menyelenggarakan pengadilannya yang sewenang-wenang dengan menetapkan pada hukum. Selanjutnya, pengemuka-pengemuka masyarakat seperti J.J. Rousseau dan Montesquieu turut menuntut agar kekuasaan raja dan penguasanya agar dibatasi oleh hukum tertulis seperti undang-undang. Semua peristiwa yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan. Oleh karenanya, mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindak pidana mana yang terlarang atau tidak dan apa ancamannya beserta tuntutannya. Dan kepentingan hukum perseorangan menurut aliran klasik adalah penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi, membuat pelanggaran hukum mengenai sebab-sebabnya atau mendorong penjahat itu melakukannya. Orang yang melakukan kejahatan, baik itu orangnya maupun masyarakatnya. Yang kedua ada aliran modern. Aliran modern adalah mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta penjahatnya. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagian dari social science menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungnya kepentingan hukum bermasyarakat. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada 3 pijakan. Yang pertama ada memerangi kejahatan. Dalam hal ini, Cesar Lombroso melakukan studi sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Yang kedua, memperhatikan ilmu lain, yakni dengan memperhatikan ilmu lain berupa kriminologi, psikologi dan lain-lain. Yang ketiga ada ultimatum remedium. Hukum pidana merupakan senjata atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Tujuan hukum pidana di Indonesia adalah pada masa itu hukum adat kita yang di dalamnya terdapat delik adat yang sedang berkembang menuju pemenuhan perasaan keadilan masyarakat sempat terhenti karena adanya penjajahan, dan tentunya penjajah tersebut membuat peraturan yang lebih mengutamakan kepentingannya. Mengenai perkembangan hukum adat ini, Supomo berpendapat bahwa tiap-tiap peraturan hukum adat timbul berkembang dan selanjutnya pasti akan lenyap. Sesudah Indonesia merdeka, sudah selayaknya dan seharusnya hukum pidana Indonesia itu disusun dan merumuskan sedemikian rupa agar semua kepentingan negara, masyarakat, dan individu diayomi dalam keseimbangan kesetaraan berdasarkan Pancasila. Demikian juga tujuan hukum pidana adalah untuk pengayoman semua kepentingan secara seimbang dan serasi. Fungsi hukum pidana. Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Dengan sanksi berupa pidana, fungsi hukum khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada 3 hal yang dilindungi. 1. Perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa. Perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda.
3. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian, di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Dapat dikatakan bahwa fungsi khusus hukum pidana yaitu memberikan keabsahan kepada negara untuk menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum dalam konteks hukum pidana formil. F. Dasar pemidanaan. Salah satu cara atau alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan jelas yang menjadi persoalan adalah dasar pembenaran dari adanya hak penguasa untuk menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, adanya beberapa ajaran yang menjadi dasar-dasar pemikiran penjatuhan pidana. Ajaran tersebut adalah 1. Berpijakan pada ketuhanan. Menurut ajaran ini, dalam mencari dasar pemidanaan didasarkan pada ajaran kedaulatan Tuhan sebagaimana tercantum dalam kitab suci. Penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik dan mengecutkan penjahat dengan menjatuhkan pidana. Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Demikian juga Thomas van Aquino bertolak pangkal bahwa negara sebagai pembuat undang-undang di mana hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, kebutuhan negara untuk mencapai tujuan berupa kesejahteraan umum, maka negara selain berhak menentukan hukum, negara juga berhak memaksa untuk mentaati hukum dengan ancaman pidana. 2. Berpijakan pada falsafah sebagai dasar pemidanaan. Ajaran ini berpijakan pada perjanjian masyarakat, artinya adanya perjanjian fiktif antara rakyat dengan negara di mana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintah. Kekuasaan negara tidak lain daripada kekuasaan pidana yang diberikan oleh rakyat. Setiap warga negara menyerahkan sebagaimana dari hak asasinya. Sebagai imbalannya, mereka menerima perlindungan dan kepentingan hukum dari negara. G. Alasan pemidanaan. Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam 3 golongan pokok, yaitu 1. Teori pembalasan, 2. Teori tujuan, dan ketiga, teori gabungan. 1. Teori pembalasan atau disebut teori absolut. Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus diadakan pembalasan yang berupa pidana pula. Bahan pertimbangannya untuk pemidanaan adalah terjadinya perbuatan tindak pidana yang bermaksud memperbaiki perilaku pelaku di masa lampau. Teori pembalasan dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu A. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika atau moral filosofi. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan atau etika terhadap seorang penjahat. Menurut Kant, walaupun besok dunia kiamat, penjahat harus tetap menjalankan pidananya, atau disebut Fait Justitia Ruet Colum. Kita masuk yang ke B, pembalasan bersambut atau dialektis. Teori ini dikemukakan Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Kejahatan harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan atau sanksi pidana kepada penjahat. Dalam bahasa asing, teori ini disebut dialektis vergelding. Yang ketiga, penyelesaian demi keindahan atau kepuasan. Bahasa latinnya estetik. Teori ini dikemukakan oleh Harbart yang mengatakan bahwa tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali. Dalam istilah asing disebut aesthetic vergelding. Yang D adalah pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan atau agama. Teori ini dikemukakan oleh Stahl, Thomas van Aquino. Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran terhadap peri keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karena mutlak harus diberikan pembalasan kepada penjahat demi terpeliharanya peri keadilan Tuhan. 2. Teori relatif. Teori ini membenarkan pemidanaan, yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Tujuan dari teori pemidanaan ini dibagi
1. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat. 2. Perbaikan pendidikan atau pendidikan bagi penjahat. Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat. 3. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat dengan cara menjatuhkan hukum pidana yang lebih berat kalau perlu hukum pidana mati. 4. Menjamin ketertiban umum. Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum kepada pelanggar norma negara, menjatuhkan pidana. 3. Teori gabungan. Teori ini gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Lahirnya teori gabungan tersebut karena teori absolut maupun teori tujuan memiliki kelemahan. Kelemahan teori tersebut dapat dilihat yaitu 1. Sukar menentukan berat atau ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas. 2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan. 3. Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Teori tujuan memiliki kelemahan yaitu 1. Pidana hanya ditunjukkan untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat. 2. Jika terjadi kejahatannya ringan untuk penjatuhan pidana yang berat tidak memenuhi rasa keadilan. 3. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri. Oleh karena itu, teori gabungan harus memadukan kedua teori tersebut dengan penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan bagi penegak hukum, penjahat dan masyarakat, dan harus seimbang pidana yang dijatuhkan kepada para penjahat tersebut. Sekian pemaparan